Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa tauhid alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita di subuh ini dalam kondisi kita masih diberikan hidayah sehingga kita masih bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah dilanjut dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita, terlebih salat subuh ini dan juga thalabul ilm menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke pembahasan babu ma la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Bab tidak disembelih untuk Allah di sebuah tempat yang di tempat itu dijadikan sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita bahas ya. Tentang tidak bolehnya menyembelih untuk Allah di tempat yang di tempat itu ada sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang setelahnya. Disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, babu minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan, yaitu bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bab ini oleh penulis Syekh Muhammad, dimasukkan ke dalam Kitab Tauhid. Jelas bahwasannya Syekh menjelaskan termasuk dari lawan daripada tauhid adalah kesyirikan, dan termasuk daripada macam-macam kesyirikan salah satunya adalah seseorang dia bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dia bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan nadar itu sendiri adalah ilzamul mukallafi ala nafsihi ma'aujabahullahu. Jadi mewajibkan sesuatu untuk dirinya yang sesuatu itu tidak Allah wajibkan untuknya. Jadi itu nadar. Jadi nadar itu adalah seseorang mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nadar ini berkaitan dengan talafud, dilafadkan. Tidak cukup seseorang dalam hatinya terbetik sebuah kalimat dan tidak terucap oleh lisan. Artinya nadar ini betul-betul terucap oleh lisan kita. Lillahi alayya an asuma. Misalkan saya akan bernadar untuk berpuasa kalau anak saya sembuh dari sakitnya. Dia terlafadkan. Kalau tidak terlafadkan itu namanya himmah atau keinginan, tujuan. Ya. Jadi apa yang kemudian menjadi sesuatu yang dihukumi tatkala keluar dari lisan kita, saya akan bersedekah kalau anak saya sembuh dari sakitnya. Tetapi kalau dia masih tersimpan di dalam hatinya, benaknya, maka ini tidak dihukumi. Ya, hal seperti ini tidak dihukumi.
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha tazawwaja li an ummati ma la yatakallamu bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dari umatku sesuatu yang dia tidak ucapkan. Masih disimpan dalam hatinya, keinginan, benaknya. Tetapi kalau sudah terucap, maka masuk ke dalam hukum nazar. Maka seseorang tidak boleh kemudian maka seseorang kemudian tidak bermudah-mudah di dalam melafadzkan sebuah kalimat yang isinya ada bentuk mewajibkan diri. Karena nanti para ulama berselisih ya tentang hukum nazar ini. Sampai jumhur mengatakan nazar ini makruh. Artinya sebaiknya seseorang tidak bernazar. Ya. Ada bahkan yang mengatakan tidak boleh sama sekali, haram nazar itu. Karena jelas dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Umar riwayat Muslim dan yang lainnya, naha Rasul sallallahu alaihi wasallam anin nadri. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk bernazar. Inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, sesungguhnya nazar itu hanya mengeluarkan seseorang dari kepelitan. Rasul melarang seseorang untuk bernazar. Tetapi ketika seseorang sudah kadung bernazar gitu ya, maka wajib menunaikan nazarnya. Wajib menunaikan nazarnya. Baik. Kita kembali kepada pembahasan. Di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala babu minasyirki, bab termasuk kesyirikan. Dan syirik di sini adalah syirik besar. Syirik di sini adalah syirik besar. Yang kita tahu apa perbedaan syirik besar dengan syirik kecil? Syirik besar salah satunya adalah pelakunya bisa mengeluarkan dia dari Islam. Jadi kalau seseorang sudah bernazar untuk selain Allah, maka bisa mengeluarkan kondisi dia dari seorang muslim menjadi musyrik. Musyriknya syirik besar. Dan dia akan menghancurkan seluruh amalan. Dan kalau dia belum bertaubat, dia meninggal belum bertaubat dari syirik besar ini, maka masuk ke dalam ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Artinya dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan syirik kecil. Ya, beda dengan syirik kecil. Seperti riya, ya, sum'ah. Maka pelakunya tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan dia tidak membatalkan seluruh amalan, tetapi membatalkan amalan yang disisipi oleh syirik kecil itu. Seperti salat duhur dia syirik, riya, maka salat duhurnya nggak diterima sama Allah. Tapi salat asarnya kalau dia ikhlas untuk Allah maka diterima. Tapi kalau syirik besar seperti bernazar kepada selain Allah, seluruh amalan yang sudah dilakukan olehnya, baik haji, umrohnya, sedekahnya, jariyahnya, seluruh amalannya, ketika dia bernazar untuk selain Allah, maka batal semuanya, hancur. Wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mantsura. Kami jadikan amalan-amalan itu seperti apa? Debu berterbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan apabila engkau melakukan kesyirikan ya Muhammad, la yahbatanna amaluka, maka betul-betul amalanmu akan habito, akan hancur. Amalan yang mana? Seluruh amalannya. Seluruh amalannya akan hancur dan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Babu minasyirki an-nadhru li ghairil. Bab termasuk dari kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena nadar adalah ibadah. Ketika seseorang memalingkan ibadah itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia ya masuk ke dalam kesyirikan. Dan syiriknya adalah syirik yang besar. Syiriknya adalah syirik yang besar. Kemudian setelah membawakan bab, penulis rahimahullahu taala dalam kitabnya ini membawakan ayat, ada dua ayat yang dibawakan oleh Syekh. Yang pertama adalah dalam Surat Al-Insan ayat ke-7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadri.
Ini ciri-ciri orang-orang bertakwa, beriman, salah satunya adalah orang-orang yang yufuna bin nadri. Orang-orang yang menunaikan nadarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan orang-orang yang takut akan suatu hari yang kejelekannya itu menyebar, yaitu hari kiamat. Maka salah satu bentuk ketakwaan adalah ketika dia menunaikan nadar-nadar mereka. Ketika dia menunaikan nadar-nadar mereka. Taib. Kemudian tadi dikatakan bahwasannya dalam hadis Rasul mengatakan atau Rasulullah melarang seseorang untuk bernadar. Karena nadar itu tidak akan mendatangkan kebaikan, hanya akan mengeluarkan seseorang dari kepelitan. Maka hadis ini larangan, sebagian mengatakan ada yang mengatakan makruh, ada mengatakan tidak boleh, haram katanya. Ya. Terus bagaimana dengan ayat-ayat yang tadi disebutkan, salah satunya yufuna bin nadri, termasuk bentuk ketakwaan seseorang adalah menunaikan nadarnya. Karena nadar ada dua macam. Yang pertama nadar mutlak. Nadar seseorang mewajibkan untuknya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dikaitkan dengan sebuah syarat dan aturan. Misalkan dia mengatakan, saya akan berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala 5 hari berturut-turut. Ya, dia mewajibkan itu untuk dirinya. Sebagian ulama mengatakan boleh. Dia harus menunaikan itu. Tetapi yang dimaksud oleh para ulama dengan makruhnya atau tidak bolehnya bernadar adalah nadar muqayyad. Nadar yang dikaitkan, disyaratkan. Seperti seseorang mengatakan, saya akan berpuasa 5 hari berturut-turut untuk Allah kalau anak saya sembuh dari sakitnya. Makanya seperti ini masuk ke dalam hukum bernadar yang dikatakan oleh para ulama bisa makruh bahkan bisa haram, tidak boleh. Karena apa? Karena ketika dia anaknya tidak sembuh dari sakitnya, dia tidak akan puasa-puasa. Atau dia mengatakan, kalau anak saya sembuh dari sakitnya, lulus ujiannya, lulus masuk perguruan tinggi negerinya dan lain sebagainya, saya akan bersedekah sekian juta misalkan. Maka ketika dia tidak lulus anaknya, maka tidak akan pernah bersedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi ini yang kemudian dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika dia sudah menunaikan ataupun melakukan nadar tersebut, maka bentuk penunaiannya adalah wajib. Ya, dia harus menunaikan nadarnya, tidak boleh kemudian mengingkari. Karena nadar seperti apa? Seperti telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Maka nanti disebutkan ya bahwasanya bentuk pembatalan nadarnya tersebut seperti seseorang membatalkan sumpah. Karena hampir hukumnya seperti seseorang menyumpahi dirinya untuk melakukan sesuatu. Ketika sesuatu itu tidak bisa dilakukan olehnya, maka wajib baginya membayar kafarah. Dan kafarahnya seperti kafarah sumpah. Ya, kafarahnya seperti kafarah yamin atau sumpah. Yufuna bin nadri, mereka menunaikan nadar-nadar mereka. Artinya mereka menyempurnakan apa yang telah mereka wajibkan untuk dirinya sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji ya orang-orang yang beribadah kepadanya dan menunaikan apa yang telah mereka wajibkan untuk dirinya sebagai bentuk ketaatan. Maka Allah puji dia dengan kalimat yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Memuji orang-orang yang beriman dan bertakwa, salah satunya dengan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan nadar-nadar mereka. Taib. Kemudian ayat yang kedua ini dibawakan oleh penulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Dan tidaklah ya infak yang kalian keluarkan atau nadar yang kalian nadarkan, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Artinya mengetahui apa yang telah terucapkan oleh kalian.
dari nadar tersebut, dan Allah akan membalas, ya. Dan Allah akan membalas sebagai orang-orang yang menunaikannya, atau bagi orang-orang yang menyelisihi nadarnya. Atau bagi orang-orang yang menyelisihi nadarnya. Dua ayat ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, dimasukkan ke dalam bab, ya. Menunjukkan dua ayat ini bahwasanya nadar adalah ibadah. Yang kedua, Allah memuji orang-orang yang menunaikan nadarnya. Dan tentunya tidaklah datang pujian dari Allah atau dari syariat kecuali perkara tersebut apa? Perkara yang diperintahkan atau yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, menunaikan nazar ini. Maka kemudian Allah puji pelakunya. Sebagaimana Allah mengabarkan tentang apa? Orang-orang yang mengeluarkan infak, ya, orang-orang yang mengeluarkan infak. Dan juga di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya nadar adalah ibadah. Menunaikannya untuk selain Allah adalah kesyirikan. Di dalam ayat ini juga bisa diambil faedah tentang isbatul ilmi 'ala Allah taala. Bahwasanya penetapan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Dan kemudian di dalam ayat ini ada isbatul jaza 'alal a'mal. Penetapan balasan bagi setiap amalan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi amalan sekecil apapun itu senantiasa kita akan melihatnya. Menunjukkan bahwasanya Allah akan membalas sebuah amalan. Allah akan membalas sebuah amalan. Taib. Kemudian setelah dua ayat dibawakan tadi, kemudian penulis membawakan hadis disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala wa fi sahih, dan di dalam sahih. Maksud sahih di sini adalah di dalam Sahih Bukhari, ya. Jadi ketika penulis menyebutkan di dalam sahih, maka berarti Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Beliau membawakan sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadara an yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mentaatinya. Wa man nadara an ya'si Allah fala ya'si. Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepadanya. Artinya Nabi SAW memerintahkan, ya, barang siapa yang sudah bernadar untuk melakukan ketaatan, maka wajib dia memenuhi atau menunaikan nadarnya. Seperti dia bernadar mau melakukan sholat, bernadar mau bersedekah, bernadar mau berpuasa, ya, atau selain daripada itu kewajiban-kewajiban ataupun amalan-amalan taat. Kalau saya begini, saya akan begitu, dan yang disebutkannya adalah amalan taat, maka dia harus menunaikan amalan taat itu. Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan dulu, kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa bil baiti yauman. Saya dulu di jahiliyah ketika belum masuk Islam, saya pernah bernadar untuk beriktikaf di Ka'bah satu malam, satu hari satu malam. Dan hal itu kemudian disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal bentuk nadar beliau ini apa? Sebelum beliau masuk Islam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aufi binadrik. Tunaikan nadarmu fa innahu nadran fit ta'ah. Karena sesungguhnya itu adalah nadar di dalam ketaatan. Karena i'tikaf nadar, i'tikaf ketaatan. Maka seseorang harus menunaikan bentuk nadar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia bernadarnya dengan kemaksiatan, ya, seperti dia bernadar untuk menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, gitu ya, itu kemaksiatan. Atau dia bernadar, kalau saya sembuh dari sakitnya saya akan mensedekahkan mobil orang lain misalkan, ya, itu bentuk nazar, dan ini maksiat.
Karena bagaimana dia bisa menadar mensedekahkan harta orang lain? Maka tidak boleh ditunaikan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah kita sebutkan ya dalam bab sebelumnya. Apa dalam bab sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Maka seseorang tidak boleh menunaikan nazar di dalam kemaksiatan kepada Allah atau menunaikan nazar di dalam sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Ini tidak boleh ditunaikan. Kalau anak saya sembuh dari sakitnya, saya akan mensedekahkan mangga tetangga misalkan, atau pohon rambutan yang dimiliki tetangga misalkan. Dan hadis ini turun salah satunya adalah ketika pernah terjadi sebuah kejadian pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua orang, ada sepasang suami istri gitu ya di pinggiran Madinah. Sepasang suami istri ini biasa dititipi oleh orang lain, ya binatang ternak dan bentuknya parawan gitu ya. Sampai sekarang ada bentuk parawan seperti itu. Atau bisa jadi upah, bisa diupah bulanan, bisa dibentuk parawan nanti. Dan salah satu yang dititipinya itu ada untanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada untanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qadarullah dua pasang atau sepasang suami istri ini itu dirampok oleh perampok. Ya, dirampok oleh perampok, terjadilah perampokan dan akhirnya suaminya terbunuh. Dan si perempuannya ini dirampok dengan beserta binatang ternaknya, dibawa dari Bani Qatafan ketika itu. Dibawa oleh Bani Qatafan, kemudian dibawa ke tempatnya, gitu ya, ke tempat Bani Qatafan, jauh dari Madinah. Dan di malam hari ketika Bani Qatafan terlelap di sebuah peristirahatan beristirahat, maka si istrinya ini bisa melepaskan talinya dan di pinggirnya ada unta, dan kebetulan itu untanya Rasulullah SAW. Sampai kemudian dia menaiki unta tersebut sampai dia kemudian bernadar, ya, untuk sampai ke Madinah. Dan dia nggak tahu di malam hari jalannya ke Madinah kemana. Yang penting unta ini berjalan sudah. Dan nadarnya itu adalah kalau dia selamat sampai Madinah, saya akan bebaskan unta ini. Nah, ketika sampai ke Madinah, qadarullah untanya Rasulullah. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah bahwasanya saya pernah bernadar. Kejadian malam tadi saya bernadar bahwasanya kalau saya sampai ke Madinah, saya akan bebaskan unta ini. Ketika dilihat itu unta saya, kata Rasulullah. Kemudian dibawakanlah hadis, la wafa'a linadrin fi ma la yamlik ibnu Adam. Tidak boleh seseorang menunaikan nadar yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Akhirnya tidak jadi karena memang bukan milik ibu tersebut. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwasanya nadar-nadar yang termasuk kemaksiatan ini tidak boleh seseorang menunaikan nadar tersebut. Ya. Seseorang tidak boleh menunaikan nadar tersebut. Salah satunya adalah nadar yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Dan kalau kita lihat dari sebelumnya, di dalam bab sebelumnya, ya, dari Thabit bin Dhahak, beliau pernah mengatakan bahwasanya ada seseorang dulu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bernazar untuk menyembelih, ya, seekor unta di sebuah tempat namanya Buana. Kemudian dia menyampaikan itu kepada Rasulullah. Dulu saya bernazar mau menyembelih seekor unta di tempat namanya Buana. Maka Rasul bertanya, kenapa kok harus di Buana gitu? Ya, Rasulullah bertanya, kenapa harus di Buana? Bentuk menyembelih unta, apalagi kalau diserahkan unta tersebut untuk Allah bentuk penyembelihannya, maka ini ibadah. Dan tentunya harus ditunaikan karena ibadah harus ditunaikan. Tetapi ketika menentukan sebuah tempat Buana gitu ya, kenapa harus Buana? Maka Nabi mengatakan hal fiha wasanun min awsanil jahiliyati yubad. Apakah karena di Buana tersebut ada berhala daripada berhala jahiliyah yang disembah? Kemudian dikabarkan kepada Nabi, tidak ada ya Rasulullah. Terus apakah di Buana tersebut ada idun min ayadihim, tempat kumpul-kumpul mereka, sebuah perayaan Id di tempat itu? Dikabarkan juga tidak ada ya Rasulullah.
Artinya di buana itu tidak ada tempat kesyirikan, tidak juga dipakai oleh orang-orang musyrik untuk merayakan kesyirikan mereka di tempat itu. Jadi intinya di buana ini sebuah tempat yang tidak terdapat bentuk kesyirikan di dalamnya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, aufi binadrik, tunaikan nadarmu. Ya, fa innahu la wafa'an fi nadrin fi ma'siyatillah. Karena tidak boleh seseorang menunaikan nadar di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang dia bernadar di sebuah tempat yang tempatnya tersebut jelas-jelas ada bentuk kesyirikan, ini bentuk kemaksiatan sama Allah, tidak boleh ditunaikan. Tidak boleh ditunaikan. Dan juga tidak boleh seseorang menunaikan nadar sesuatu yang tidak dimiliki olehnya. Ya, sesuatu yang tidak dimiliki olehnya. Maka nadar bentuk bentuk mewajibkan diri melakukan sebuah amalan kebaikan yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika bernadar untuk melakukan kemaksiatan tidak boleh melakukannya. Seperti halnya tadi seorang sahabat ya, yang ketika mau bernadar di mana di buana. Menunjukkan apa? Menunjukkan bab syaddud dzari'ah, menutup pintu celah. Kenapa? Walaupun menyembelihnya untuk Allah, tetapi di tempat tersebut dilakukan sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan ada iltibas. Ada bentuk apa? Bentuk penyerupaan. Ya. Bentuk penyerupaan. Dan dikhawatirkan orang akan menyangka orang ini melakukan bentuk kesyirikan seperti halnya orang-orang yang lain melakukan kesyirikan di tempat ini. Makanya di dalam Islam ada bab syaddud dzari'ah, bab menutup pintu celah untuk sampai kepada sebuah kemaksiatan. Ketika jatuh kepada kemaksiatan, maka untuk sampai kepada kemaksiatan tersebut dilarang oleh agama ini. Ya, dilarang oleh agama. Ya, kenapa kemudian? Karena dikhawatirkan ada bentuk penyerupaan dengan orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik. Taib. Dan ketika seseorang dia kadung bernadar misalkan, terlanjur dia sudah bernadar. Dia di sebuah posisi yang posisi tersebut dia tidak bersabar dengannya. Ya, dia di dalam sebuah tekanan, kesulitan yang dia tidak bersabar dengan kesulitan itu sampai dia kemudian mengatakan, ya Allah, kalau saya bebas dari kesulitan ini, saya akan begini dan begitu. Mungkin ini bisa aja terjadi gitu ya, kepada setiap manusia yang kemudian diuji oleh Allah, apapun bentuk ujiannya, baik itu kemiskinan, baik itu terlilit hutang piutang yang besar misalkan. Akhirnya dia dengan kondisi tidak sabar dan kemudian menyatakan itu, ya Allah, kalau saya tertunaikan nadar ini, ya, tertunaikan hutang ini, maka saya bernadar, saya akan mengumrohkan orang tua misalkan. Allah takdirkan kemudian dia tertunaikan hutangnya, maka wajib dia menunaikan apa? Nadar tersebut. Ketika dia mampu menunaikannya, tetapi ketika dia tidak mampu menunaikannya, maka dalam Islam boleh seseorang kemudian apa? Membatalkan bentuk nadarnya dan dia ganti dengan kafaroh. Ya, dengan kafaroh bisa memberi makan 10 orang miskin, ya, atau dia menunaikan puasa 3 hari, ya, atau dia dengan membebaskan budak. Dan ini sifatnya takhiri, ya, bisa berbentuk pilihan, bisa ini dan bisa itu. Tapi banyak kemudian seseorang apa? Dia hanya bersedekah makanan biasanya, kafaroh nadar. Dan biasanya kalau di Arab gitu ya, dulu kami di Yaman itu kami kadang-kadang sering makan enak gitu. Sering makan enak, ujug-ujug, oh makan undangan makan, masya Allah, orang Indonesia makan semua. Ternyata makan jamuan orang yang bayar kafaroh katanya, kafaroh sumpah atau kafaroh nadar. Atau kadang-kadang kita pernah, saya sendiri juga pernah dititipi. Ini ada orang, dia bersumpah atau dia bernadar, dia tidak bisa menunaikannya. Ini uang tolong masakin ya, gitu. Akhirnya kita masak-masak, undang teman-teman makan.
Dan itu tergantung sumpah yang dia tunaikan, ya. Dan biasanya min awsati matutimun ahlikum aw kiswatuhum. Maka bentuk penunaian nadarnya ini adalah dengan memberikan makan sebagaimana dia telah memberikan makan itu kepada keluarganya. Artinya kalau makannya dengan ayam ya dengan ayam. Biasa makan dengan daging ya dengan daging. Ya, jangan kemudian dia bayar kafaro, biasa makan daging, dibayarin sama ikan asin misalkan. Nah, ini nggak boleh ini, seperti ini. Justru kalau bisa biasanya dia makan dengan ikan asin, tapi karena ini menadar bayar kafaro, bayarnya dengan seporsi makan daging misalkan. Ah, itu lebih baik daripada kemudian dia mengurangi, ya. Dan biasanya karena orang-orang Arab wallah alam ya, mereka bermudah-mudah dalam bersumpah. Wallahi ana, wallahi saya begini, wallahi wa. Kadang-kadang apa? Bermudah dalam bersumpah juga dia akhirnya mengingkari sumpah itu atau menyelisih sumpahnya. Secara tidaklah sadar kemudian dia telah bersumpah. Akhirnya dia bayar kafarah. Ya, akhirnya dia bayar kafarah. Misalkan dia seseorang dia bernadar, kalau anak saya sembuh dari sakitnya saya akan pergi haji ke Mekah jalan kaki misalkan. Nah, ini memberatkan. Ya, ini memberatkan. Bahkan bisa ada masyaqqah, kesulitan di dalamnya, bisa menghantarkan kepada ila tahlukah. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kehancuran. Ya. Jalan kaki ke Mekah. Taib. Makanya seperti ini boleh kemudian dia batalkan nadarnya, anaknya sembuh dari sakit. Dia sudah bernadar mau haji dengan jalan kaki. Dipikir-pikir nggak akan sanggup gitu ya. Apalagi kalau kondisi kesehatan nggak menunjang, maka dia harus membatalkan nadar itu. Harus membatalkan nadar dengan pilihan. Bisa dia dengan berpuasa 3 hari, bisa dengan membayar ngasih makan 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Nah, tentunya lebih mudah ngasih makan ya, lebih mudah ngasih makan. Tapi dalam bayar kafarah ini ada ikhtiar, boleh memilih. Beda ketika seseorang dia melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Ya. Maka sebagian apa? Dalam hadis Abu Hurairah itu yang kemudian apa? Asabtu ahli fi Ramadan, aku telah mendatangi istriku di bulan Ramadan. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepadanya untuk apa? Untuk membebaskan budak. Saya tidak punya ya Rasulullah. Kalau begitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Saya tidak mampu ya Rasulullah. Kalau begitu kamu harus memberikan fakir miskin 60 orang fakir miskin makan. Kemudian saya tidak punya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan apa? 1 ausuk, 1 keranjang itu untuk dibagi-bagi kepada 60 orang fakir miskin. Dan sahabat ini mengatakan, a'ala afqari baitin Madinatin ya Rasulullah atasaddaqa biha. Apakah kepada orang yang paling fakir di Madinah ini saya bersedekah ini ya Rasul? Iya. Jadi cari orang-orang yang memang sangat butuh gitu. Kemudian la ahadan afqaru minni fi madinati, dan tidak ada seorang pun yang lebih fakir dariku di Madinah ini ya Rasulullah. Karena Rasul tertawa dan mengatakan tasaddaq ala ahlik, maka bersedekahlah ini untuk keluargamu. Akhirnya kurma itu dibawa oleh orang ini dari Rasul dan dia bersedekah untuk istrinya atau keluarganya. Dan ini sifatnya apa? Sifatnya tadrijian, artinya apa? Dia harus menunaikan ini dulu. Dia yang pertama harus apa? Bebaskan budak dulu. Budak harganya mahal sekali. Ketika tidak mampu dia puasa 2 bulan berturut-turut. Ketika tidak mampu dia bersedekah kepada 60 orang fakir miskin. Ya, ketika masih tidak mampu kondisinya ya sebagaimana sahabat ini, bahkan justru dia bersedekah untuk diri dan keluarganya. Beda dengan kafarah sumpah atau kafarah nazar. Maka seseorang bisa memilih, ya. Taib. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala setelah membawakan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan,
Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini adalah anna nadhr ibadah. Bahwasanya nazar itu adalah ibadah. Fasarfuhu li ghairillahi syirkun. Maka ketika kita memalingkan untuk selain Allah berarti ini adalah kesyirikan. Yang kedua, wujubul wafa binadri ta'ah. Wajibnya menunaikan nadar ketaatan. Wajibnya menunaikan nadar ketaatan. Dan yang ketiga, tahrimul wafa binadril ma'siyah. Haramnya menunaikan nadar yang mengandung kemaksiatan. Dan ini khulasa yang tadi disebutkan ya, disampaikan dalam bab minasyirki an-nadru li ghairillah. Jadi bab termasuk kesyirikan bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang masuk ke bab setelahnya ya. Masih ada waktu. Bab setelahnya Syekh mengatakan babu minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk kesyirikan meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bab isti'adzah ini bab wazan istif'al, artinya talab, bimakna talab. Ada isti'adzah talabul aud, meminta perlindungan. Ada isti'anah talabul aun, meminta pertolongan. Ada istighotsah talabul ghauts. Talab ma fihi usrun, meminta sesuatu yang di dalamnya ada kesulitan. Ya, seperti misalkan diserang oleh pasukan besar, kita tidak bisa melawan, maka kita meminta kepada Allah dengan istighotsah. Seperti ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Tatkala kalian beristighotsah kepada Rabb kalian, kata Allah dalam surat Al-Anfal, fastajaba lakum, maka Allah menjawab istighotsah kalian. Itu ketika perang Badar, ya, ketika perang Badar dan Allah turunkan malaikat. Inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kami turunkan kepada kalian 1000 malaikat. Dan masuk ke dalam isti'anah, isti'adzah, istighotsah adalah doa, istid'a. Jadi 3 perkara ini masuk ke dalam, kita sedikit menjelaskan mukadimahnya. Jadi istid'a ataupun isti'adzah, isti'anah, istighotsah ini masuk ke dalam bab doa, bab berdoa gitu ya. Dan semuanya ini boleh kita palingkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala kalau memenuhi 2 syaratnya. Jadi boleh kita meminta perlindungan kepada selain Allah, boleh. Boleh kita isti'anah kepada selain Allah juga boleh. Boleh kita meminta kepada selain Allah juga boleh. Boleh nggak kita istighotsah kepada selain Allah juga boleh. Syaratnya 2. Yang pertama dia harus ada, hadir. Yang kedua dia harus qadir, mampu. Kalau yang dimintai orangnya ada di depan kita, tapi tentang permintaan yang kita inginkan darinya dia tidak qadir, tidak mampu, maka tidak boleh menunaikan. Tidak boleh kita istighotsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalilnya dibawakan oleh para ulama adalah surat Al-Qasas tentang kejadian pengikut Nabi Musa alaihissalam itu pernah terjadi cekcok dengan pengikutnya Fir'aun ketika itu. Kemudian pengikut Nabi Musa ini dikejar-kejar oleh pengikutnya Fir'aun dan akhirnya pengikut Nabi Musa ini datang kepada Nabi Musa. Fastaghatsahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwwihi fawaqazahu Musa faqada alaihi. Maka kemudian Nabi Musa ini memukul orang yang mengejar Bani Israel, yaitu baninya Nabi Musa. Faqada alaihi, maka kemudian dia pun meninggal. Setelah ketahuan Nabi Musa ini oleh Fir'aun membunuh bala tentaranya Fir'aun, maka kemudian Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun sehingga lari ke Madian dan bertemu dengan Nabi Syuaib dan akhirnya menikahi putrinya. Dan tinggal di Madian selama 8 tahun ya, selama 8 tahun. Taib. Maka di dalam ayat ini fastaghatsahu allazi min syi'atihi 'ala allazi min aduwihi. Maka kemudian Nabi Musa beristighotsah. Maka kemudian pengikut Nabi Musa ini beristighotsah kepada Nabi Musa atas musuhnya. Fawaqazahu, dan kemudian dipukul oleh Nabi Musa faqada alaihi. Maka kalimatnya fastaghatsah, istighotsah.
Tadi istighatsah adalah talabul gauth, meminta sesuatu yang di dalamnya ada kesulitan. Ya. Seperti Rasulullah beristighatsah kepada Allah ketika perang Badar. Maka kemudian Allah turunkan apa? 1000 malaikat. Maka istighatsah ini adalah sebuah permintaan yang permintaan tersebut bentuk pengabulannya susah gitu. Dan ini pun susah. Nabi Musa alaihissalam ketika itu ya tidak menyangka kalau kemudian dengan satu kali pukulan itu akan mematikan bala tentara Firaun gitu. Karena dikenal sebagai sosok orang yang kuat Nabi Musa ini gitu ya. Bentuk tamparannya saja pernah ketika datang malakul maut gitu ya, datang mau di dalam sebuah riwayat datang mau mengambil nyawa Nabi Musa alaihissalam. Kaget Nabi Musa ditampar oleh Nabi Musa alaihissalam. Memang dikenal Nabi Musa ini sebagai sosok orang yang kuat, ya, sebagai sosok orang yang kuat. Dan beliau tidak menyangka pukulannya itu bisa mewafatkan bala tentara Firaun sehingga menyebabkan beliau dicari dan dikejar-kejar oleh Firaun laknatullah ketika itu. Maka bentuk permintaan tolong kepada Nabi Musa pun dikatakan Allah sebagai bentuk istighatsah. Kenapa? Karena talab ma fihi usrun, permintaan yang ada kesulitan di dalamnya. Tidak semua orang mampu gitu melawan Firaun. Maka istighatsah berarti apa? Boleh kepada selain Allah kalau yang pertama orangnya hadir, ada di depan kita. Yang kedua dia mampu menunaikannya. Kemudian isti'adzah, meminta perlindungan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada malja'an falya'udz bih." Apabila seseorang di antara kalian, kan nanti akan ada fitnah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-masyi khairun minal al-masyi khairun minas sa'i. Orang yang berjalan lebih baik dibanding orang yang berlari. Wal qa'imu fiha khairun minal qa'id. Dan orang yang berdiri, orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Nanti ada waktu di mana fitnah itu banyak, orang yang bersegera mendatangi fitnah ini lebih baik orang yang berjalan. Artinya larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kita jangan terlalu termakan fitnah gitu ya. Termakan apa? Fitnah. Karena orang-orang yang berlari atau orang yang berjalan itu lebih baik dibanding orang yang berlari. Orang yang duduk lebih baik dibanding orang yang berdiri ketika menghadapi fitnah. Kemudian Rasul mengatakan idza wajada maljan falya'udz bih. Apabila seseorang di antara kalian mendapatkan tempat perlindungan ketika ada fitnah itu, maka berlindunglah. Ini menunjukkan isti'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah itu boleh. Kalau dia apa? Kalau dia ada dan dia mampu. Tapi kalau dia tidak ada, ya, dia orangnya tidak ada. Dan permintaan yang kita minta dia mampu melindungi gitu ya. Maka ini salah satu syaratnya hilang, berarti tidak boleh kita meminta kepada perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia meminta perlindungan agar dilindungi dari mara bahaya kepada penghuni kubur. Ini tidak boleh. Karena jelas ya, dia meminta kepada sosok yang tidak ada, sudah mati gitu. Atau dia meminta kepada orangnya ada tetapi melindungi dari azab Allah misalkan. Ini tidak bisa. Sampai Nabi Muhammad SAW pun apa kata Nabi Muhammad kepada kerabat keluarganya ketika turun surat ayat yang wa anzir asyiratakal aqrabin, dan peringatkanlah olehmu ya Muhammad kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka ketika itu Nabi Muhammad memanggil ya Abbas, pamanku, dia dipanggil ya Bani Hashim, dipanggil semuanya. Kemudian ya Fatimah binti, wahai Fatimah anak perempuanku, kata Rasulullah, salini mimali, mintalah kepadaku hartaku, la ugni anki minallahi syai'an, tetapi aku tidak bisa memberikan kecukupan kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Artinya kalau kamu berlaku maksiat berhak mendapatkan azab dari Allah, saya tidak bisa apa-apa gitu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan apa? Ketika meminta sesuatu kepada orang yang orangnya ada, tetapi permintaannya dia tidak mampu melakukannya, ini pun tidak boleh. Ya, ini pun tidak boleh. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak bisa memberikan kecukupan kepada kerabat keluarganya. Kalau kerabat keluarganya melakukan kemaksiatan, maka dia akan menanggung itu.
Tidak bisa kemudian dia mengatakan ya, karena di darah saya ini ada darah Nabi, maka kalaupun saya berzina, kalaupun saya mencuri, tetap saya akan jamin surga. Ini nggak boleh seperti itu. Ya, karena siapapun dia, walaupun keturunan Nabi, kalau bermaksiat ya bermaksiat sudah. Sama kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang batal, yang lambat amalannya, itu tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Tidak kemudian karena dia mentang-mentang keturunan Nabi, kalau amalannya lambat bisa jadi cepat, enggak. Ya kalau amalannya orang itu lambat, walaupun keturunan Nabi ya lambat dia. Ya, nasab itu tidak bisa mempercepat amalan kata Nabi. Artinya siapapun dia, la afdala ya bainal ajami walal arabi illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan antara orang ajam dengan orang Arab kecuali dengan takwa. Taib, ini mukadimah ya. Insyaallah kita mungkin bacakan babu isti'adah atau babu minasyirki. Al-isti'adatu bi ghairillah, bab termasuk kesyirikan adalah berlindung kepada selain Allah. Ini kita akan bahas di waktu yang akan datang. Karena babnya sedikit panjang ya. Jadi intinya apa? Intinya baik isti'adah, isti'anah, istighotsah itu semuanya di bawah doa. Di bawah meminta, dan bolehnya kita meminta kepada selain Allah selama terpenuhi dua syarat yang tadi disebutkan, harus hadir dan harus qadir. Baik, ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa disampaikan ya untuk pagi hari ini. Takutnya malah kepanjangan kalau dibahas. Sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan, silakan ya, tafadhol. Taib. Kalau tidak ada yang tanya, kita tutup saja kajian ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.